Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Mukti Wijaya, biasa dipanggil Pak Mukti. Pada kelas 7 kali ini Pak Mukti mengajar mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan 1 dan kedua kemarin kita sudah belajar. Kemarin sudah Pak Mukti berikan file dalam pertemuan pertama untuk mempelajari. Yang kedua yaitu sudah Pak Mukti menyuruh meringkas ya halaman 6 sampai halaman 12, lalu mengerjakan tugas lembar kerja 1 atau LK1 yang kemarin di halaman 5. Nah, sebelum Pak Mukti mulai, gimana kabarnya anak-anak kelas 7 semua? Saya harap sehat semuanya ya, tidak ada yang sakit, semoga kita selalu sehat, terus kondisinya kembali normal agar kita bisa bertemu di pelajaran di sekolah seperti biasanya ya. Karena mungkin selama ini kelas 7 belum pernah masuk ke sekolah ya, saya usahanya biasanya seperti ini untuk bertemu dengan kalian biar bisa bertatap muka langsung. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti tanyakan via Japri ya, atau tanya lewat komentar di bawah ini. Terus selanjutnya untuk presensinya tidak menggunakan online seperti biasa. Pada pertemuan kali ini presensinya silakan tuliskan nama dan kelas kalian di dalam komentar di bawah. Kan ada kolom komentar tuh. Nah, kalian tuliskan nama, kelas ya. Kalian berarti nanti sudah saya hitung masuk dalam pelajaran prakarya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi-materi yang sudah kalian kerjakan kemarin atau bahas kemarin. Nanti pada akhir juga ada tugas sedikit. Nah, nanti bisa dikumpulkan via linknya nanti bisa saya berikan di deskripsi dalam video ini, dan saya berikan linknya kumpul tugas prakarya di grup prakarya kelas 7. Sekarang kita mulai. Pada kelas 7 ini, pada pertemuan awal yaitu bab 1, kita mempelajari tentang kerajinan. Kerajinannya yaitu kerajinan serat. Nah, mungkin kalian baru mengetahui ya kerajinan serat itu apa. Kita belajar bareng-bareng. Semoga besok bisa bermanfaat untuk semua, bisa berguna untuk di kehidupan yang selanjutnya. Maksudnya kehidupan selanjutnya itu besok kalian saat bekerja bisa untuk mata pencaharian kalian, atau bisa untuk tambahan atau yang lainnya. Kerajinan serat, silakan dibuka halaman 6. Buku paketnya yang semester 1 ya, jangan yang semester kedua, karena kemarin ada 2 buku paket. Buka yang semester 1 halaman 6. Itu ada pengertian serat alam. Nah, kita belajar itu terlebih dahulu. Serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan manjang yang utuh. Jadi bahan serat itu kalau bukan berupa bahan potong-potongan, terus tidak membentuk suatu jaringan, terus juga tidak panjang dan tidak utuh, namanya bukan serat. Nah, kita mempelajari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang bisa digunakan atau bisa masuk di dalam ruang lingkup bahan serat, khususnya kita di serat alam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebar sangat besar dan molekul penyusunan terorientasi terutama ke arah panjang. Serat kapas misalnya itu perbandingan panjang lebarnya mulai dari 500, 1 sampai dengan 1000. Di bawah ini halaman 6 yang bawah ada gambar serabut kelapa ya. Ada yang tahu serabut kelapa? Nah, mungkin kemarin yang Adiwata suka nanam-nanam di rumah, menanam pohon kelapa yang kecil-kecil. Nah, mesti kalian nggak asing ya namanya serabut kelapa, atau yang di rumahnya dekat kebun yang ada pohon kelapanya mungkin bisa dimanfaatkan untuk satu kerajinan, untuk pot, untuk yang lain-lainnya ya. Ini kita ambil seratnya saja. Kerajinan serat alam. Bahan serat itu dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi.
Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu adalah hitungan sebelum tahun yang kita gunakan. Jika di sini 2640, terus kalian membayangkan sekarang 2020 loh, kok lebih besar itu 2640 ya. Ini kan sebelum Masehi. Tahun yang kita gunakan sekarang adalah tahun Masehi. Jadi kalian bayangkan saja tahun yang 2020 sekarang dikurangi semua sampai tahun ke 0 lah, ini tahun 0 dikurangi lagi 2640, maka dari itu dinamakan sebelum Masehi. Jadi kalau di total 4650 tahun yang lalu. Negara yang pertama kali mengolahkan bahan serat ini adalah bangsa Cina. Sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini diolah menjadi benang untuk bahan produksi tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya yaitu berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Ya, kalian bisa baca-baca di halaman 6 dan halaman 7. Di situ adalah sejarah-sejarah tentang serat alam. Di bawah ini ada contoh yaitu serat sutra yang mendunia masih tergolong bahan serat alam mewah sejak zaman dahulu hingga saat ini. Nah, mungkin di sini anak-anak yang sudah mempunyai bahan serat sutra, nah, mungkin bahannya sangat halus ya, bagus, harganya juga mahal, tetapi itu kualitasnya nomor 1. Silakan lanjut di halaman selanjutnya, halaman 8. Di sini kita mempelajari jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat itu berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keaslian tetap terjaga dan diutamakan. Jadi itu bahannya berupa alami. Sudah tidak digunakan, kalian kubur dalam tanah itu bisa menghilang, bisa mudah terurai. Beda dengan sampah anorganik seperti plastik yang lain-lainnya. Jadi ini sangat alami, bagus untuk lingkungan kita sekitar. Jadi besok kalau ada yang praktek sisa-sisanya itu bagaimana Pak? Yaudah dibuang, dikubur saja atau di sampah nggak apa-apa, itu mudah terurai. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini kita mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. Jadi cukup 2. Yang pertama serat dari tumbuhan, yang kedua adalah serat dari hewan. Minggu pertama sudah saya berikan materi PowerPoint atau PDF ya tentang serat dari tumbuhan. Terus yang pertemuan kedua kemarin ada materi dari serat dari hewan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Nah, penjelasan nanti silakan dibuka di buku halaman 8, di situ jelas semuanya. Lalu, bahan serat dari tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi 4. Jadi ada 4 macam. Serat tumbuhan itu ada 4 macam. Yang pertama, A, serat dari biji. Yang kedua ada di halaman 9. B, serat dari batang. Terus di halaman 10, C, serat dari daun. D, serat dari buah. Ada 4 macam itu. Besok jangan sampai kebalik. Kalau ada pertanyaan, contohnya serat daun nanas itu apa, termasuk apa? Berarti itu termasuk serat dari daun. Nah, benar, karena dari daun nanas. Kita bahas satu persatu. Yang serat dari biji ya, serat dari biji itu adalah di sini contohnya di halaman 9 ada serat biji kapas dan serat biji kapuk. Oh, Pak, bedanya kapas sama kapuk apa? Itu berbeda. Kalau kapas itu seperti di gambar ini ada bentuk suatu
kapuknya ya seperti bulat seperti kol. Nah, kalau si kapuk itu lebih panjang ya, memanjang, dalamnya ada. Mungkin daerah kalian yang mungkin ada pedesaan atau di rumah simbah kalian atau di perkampungan kalian atau tempat yang banyak yang seperti ini, sangat banyak sekali, apalagi pada musim-musim seperti ini, musim pergantian musim panas itu biasanya dia sudah berkembang, sudah berbuah. Buahnya bukan untuk dimakan tetapi untuk digunakan kerajinan bahan serat. Yang kedua ada serat dari batang. Serat dari batang itu struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium atau tidak berkambium. Contohnya pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, jankori, flex, jute, rosella, hennep, rami, urena, kenaf, dan san. Nah, di sini ada contohnya. Di halaman 9 ini serat dari batang ada 4. Yang satu serat batang anggrek, batang melinjo, batang mahkota dewa, sama batang beringin. Lupa kok batang anggrek bisa jadi serat, kan cuma batang bunga. Nah, kalau kalian pahami, kalau di rumah mungkin mempunyai bunga anggrek, terus bunga anggreknya itu sudah layu atau mati atau tidak digunakan, coba kalian patahkan, langsung pasti sulit. Terus kalau kalian jemur mesti ada seperti paku manjang kecil-kecil, terus itu bulat ya, dipotong-potong nggak bisa kecuali digunting atau menggunakan benda tajam, yaitulah yang dinamakan serat. Serat itu udah digunakan tetapi juga sulitnya itu untuk dipotong kecuali menggunakan alat bantu. Bisa untuk tali, kalau zaman dulu kan biasanya jarang ditemukan rafiah ya, dulu nali-nali itu bisa menggunakan serat batang anggrek, itu bisa lebih alami. Yang kedua serat batang melinjo. Batang melinjo itu kalau kita di sini sudah jarang di daerah Jator sini. Di daerah pedesaan banyak batangnya itu jika dipotong di situ akan terlihat serat-seratnya yang kecil-kecil. Nah, itu kalau dipotong lebih kecil-kecil lagi dijemur itu bisa menjadi sebuah tali. Itu menandakan kalau batang melinjo itu berserat. Terus yang ketiga ada serat batang mahkota dewa, itu juga sama. Mahkota dewa itu biasanya untuk obat ya buahnya. Nah, ini kita gunakan batangnya. Terus yang selanjutnya itu ada serat beringin, batang beringin. Nah, pohon-pohon beringin yang gede itu kenapa kok dia kuat, nggak mudah jatuh atau apa, karena itu batangnya juga berserat semuanya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh ya, ini beringin itu beringin yang bagus ya. Karena banyak mitos di sekitar kita pohon beringin yang aneh, tapi sebenarnya itu tidak ada. Kita ini sekarang untuk belajar bareng-bareng ya. Loh Pak, tadi kok dijelasin itu bahannya sulit-sulit. Nah, jangan berpikiran seperti itu dulu. Besok kita praktek tapi kita gunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Tadi itu contohnya yang bahan-bahan yang lain. Besok kalian cukup memilih satu bahan saja. Selanjutnya dari serat dari tumbuhan itu ada C, yaitu serat dari daun. Silakan dibuka halaman 10. Di situ ada serat dari daun, yaitu tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidak banyak. Namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produksi tekstil. Contohnya serat daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Di sini contohnya 3 yang sudah ada langsung di lingkungan sekitar ada. Yang pertama ada serat daun mendong. Ada yang sudah pernah dengar mendong? Mendong itu mungkin sekitar kita sudah jarang. Tetapi kalau kalian cari di pasar, nyari tikar, Bu mau beli tikernya yang apa? Yang plastik atau yang mendong? Nah, kalau ada pilihan yang mendong itu lebih enak, dia lebih dingin, lebih alami. Bentuknya tuh kayak jerami tapi dia lebih tebal dan tidak gatal ya. Itu kalau di pasar tradisional pasti ada yang jual tikar mendong. Nah, itu salah satu mendong. Kok dia bisa dijadikan tikar? Lah itulah karena dia berserat. Kalau tidak berserat kayak seperti daun bayam ya, itu nggak bisa, pasti nanti dijemur langsung hilang semua, pecah-pecah, rusak. Terus yang kedua itu contohnya ada serat daun nanas ya. Daun nanas itu
Kalau kalian cermati, kalian potong memanjang atau langsung kalian jemur, itu nanti bisa menjadi tali. Itu berserat-serat, sangat bagus. Yang ketiga ada serat daun pandan berduri ya. Pandan di sini yang pandan berduri ya. Mungkin yang pandan biasa juga berserat, tetapi tidak sebagus dari serat daun pandan berduri. Itu juga sama, kadar seratnya banyak. Terus yang D, serat dari tumbuhan itu ada serat dari buah. Serat dari buah ini yaitu tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Jadi yang digunakan dari buah kelapa itu bukan isinya, bukan dagingnya, bukan airnya, bukan kulit bagian luar, bukan batangnya, tetapi serabutnya. Mungkin kalau sehari-hari serabutnya itu bisa untuk keset ya, kalau kalian di rumah mempunyai mungkin keset dari serabut buah kelapa atau sapu, ya itu bisa dimanfaatkan. Biasanya anak-anak itu mengambil bahan itu yang ini karena satu mudah dicari, harganya murah atau malah mudah ditemukan, malah nggak usah beli, minta di tetangga aja kalau di rumah ada, atau temannya yang punya banyak sekali, saya minta dong dibagi sama teman-temannya, boleh. Silakan besok cari yang di rumahnya ada saja, besok kalian bisa buat sesuatu. Tapi buatnya tidak sekarang ya, buatnya mungkin masih 2-3 minggu lagi, karena kita mau menyelesaikan materi terlebih dahulu. Tugasnya seperti apa, tugas prakteknya besok akan diinformasikan di kemudian hari. Nah, sabut kelapa itu memiliki banyak manfaat. Semua jenisnya sabut itu, dari sabut yang memiliki panjang, serat pendek, hingga debu, sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Nah, silakan besok bisa menggunakan bahan itu. Mau dibuat jadi boneka, jadi tali menali, atau jadi apapun itu silahkan. Terus bahan serat itu yang kedua ada serat dari hewan. Nah, serat dari hewan ini materinya sudah saya berikan pada pertemuan yang kemarin, minggu kemarin. Ada satu file PDF atau PowerPoint itu ya, saya berikan dalam grup. Silakan nanti dibuka. Di sini saya lebih jelaskan di dalam buku juga sama isinya. Hanya dalam PowerPoint di situ lebih merinci, lebih ke contoh-contoh gambar-gambarnya. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Jadi jangan berpikiran serat dari hewan itu dagingnya. Kalau dagingnya biasanya untuk kita makan seperti domba, seperti kalau sapi enggak ya, itu tidak berbulu. Biasanya kita manfaatkan itu seperti kemarin ada hari raya Idul Adha itu ya, domba-domba itu kan biasanya langsung kulitnya dikemanain. Nah, itu biasanya ada pengepulnya itu nanti dijadikan satu. Nah, itu mereka bisa digunakan untuk bahan serat, bisa digunakan untuk bahan baku atau bahan utama untuk buat jaket atau yang lain-lainnya. Besok kamu diberikan video-video yang berkaitan dengan pembuatan dari serat-serat entah dari hewan atau dari tumbuhan. Bulu hewan yang paling banyak diolah itu sebagai bahan baku serat produk di tekstil, diantaranya ada 2, yaitu ada yang dari stapel dan filamen. Di bawah ini ada penjelasan penggolongannya. Yang pertama serat dari stapel atau stapel, mau menyebutnya stapel boleh, tapi lebih bagusnya itu stapel ya, bahasa Inggris. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Kain wool kalian pernah menemui ya, itu mungkin kain wool yang di pasaran, baju-baju wool itu masih campuran. Tapi kalau wool yang asli dari bahan serat hewan itu harganya lebih tinggi dan kualitasnya lebih bagus, dipakai lebih hangat, digunakan pada musim dingin seperti musim sekarang ini yang malam-malam sering dingin. Nah, itu pakai jaket dari serat wool lah, itu sangat enak, tidak mudah kedinginan. Bulu hewan yang banyak diolah serat tekstil di antara stapel dan filamen. Satunya serat stapel tadi, contohnya ada
hewan domba, domba seperti biasa ya, kambing ya. Terus unta, alpaka, kasmir, mohair, kelinci, visuna. Alpaka itu seperti di gambar ini, halaman 11 ya, yang sebelah kanan itu serat bulu alpaca. Itu kalau kalian di kebun binatang nanti menemukan. Tahun kemarin kita study tour atau piknik muadista di Malang, di sana dia ada di kebun binatang, kita juga menemukan hewan alpaca. Insya Allah kalau yang kelas 7 ini besok kita di kelas 9 kita juga akan ada study tour. Terus ada hewan mohair, kelinci, vicuna. Mohair sama vicuna itu mirip-mirip seperti domba, tapi domba versi Eropa ya. Kalau di Indonesia sangat jarang. Di kebun binatang ada semua. Unta ini juga sama, di kebun binatang ada, itu juga bulunya bisa digunakan serat hewan. Terus yang kedua, B itu ada serat dari filamen. Serat filamen ini merupakan bahan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Kalau digambar di sini di halaman 11 yang bawah ini akan ada ulat ya. Terus di atasnya ini ada seperti gulungan serat filamen. Nah itu inilah untuk membuat cikal bakal serat sutra. Serat sutra ini kenapa kok harganya mahal? Karena dia cara pembuatannya juga membutuhkan waktu yang lama. Besok saya berikan contoh videonya biar kalian lebih jelas. Nah, materi pada hari ini cukup seperti itu. Nggak terasa waktunya udah 20 menit lebih ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Pak Mukti. Jika tidak ada yang bingung, pasti ada yang masih bingung, silakan japri. Terus yang terakhir ada Tugas kalian adalah mengerjakan lembar kerja 2 halaman 12 ya. Halaman 12 lembar kerja 2. Kalau kemarin kan kalian lembar kerja 1, sekarang lembar kerja 2 halaman 12. Di sini tugasnya yaitu kalian mengobservasi bahan serat di wilayah setempat. Nah, kalau di wilayah setempat kalian itu ada atau enggak silakan ditulis. Kalaupun enggak ada enggak apa-apa, silakan pakai bahan serat yang ada di buku tadi yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Mau cari di internet juga boleh. Di sini observasi bahan serat di wilayah setempat, kalian menyebutkan tentang serat tumbuhannya, manfaatnya, serat hewan dan manfaatnya. Saya beri contoh ya. 1. Serat tumbuhan. Serat tumbuhan saya ambil dari serat buah kelapa. Manfaatnya untuk apa? Membuat keset. Nah, itu udah 1. Terus serat hewan. Serat hewan itu saya mengambil contoh serat hewan ulat sutra. Manfaatnya untuk membuat kain baju. Wah, itu sudah jadi. Udah kan? Kalian cukup menyebutkan serat tumbuhan manfaatnya apa, serat hewan manfaatnya apa. Di buku ada banyak. Sebutkan minimal berapa ya. Kalau di dalam sini kan kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalian cukup sebutkan minimal 3 saja. Minimal 3. Kalau ingin lebih banyak, lebih bagus, dia sudah Pak Mukti kasih contoh 1. Serat tumbuhan itu tadi contohnya dari serat buah kelapa untuk membuat keset, manfaatnya keset. Serat hewan dari serat ulat sutra untuk dibuat manfaatnya itu membuat baju. Nah, itu contoh 1. Silakan cari sebanyak-banyaknya. Tadi sudah Pak Mukti jelaskan satu persatu. Kalau masih jelas silakan bertanya via Japri. Kalau masih bingung lagi silakan juga bisa cari di internet. Cara mengerjakannya bagaimana? Silakan kerjakan di buku tulis masing-masing. Nanti hasilnya difoto, lalu dikirimkan ke link yang sudah Pak Mukti bagikan. Nanti Pak Mukti bagikan di deskripsi di bawah ini. Terus juga linknya saya bagikan di grup prakarya kelas 7. Pak, kalau saya membuat menggunakan laptop atau komputer pakai Microsoft Word atau pakai HP, tapi HP saya kan sudah ada Microsoft Word-nya Pak. HP saya sudah ada bisa buat nulis digital ya. Silakan menggunakan aplikasi tersebut. Pakai HP juga bisa. Mengerjakan ditulis di Microsoft Word, terus filenya nanti diunggah atau diupload dengan link yang sama. Kalau tadi yang manual itu difoto diupload, kalau kalian menggunakan file berarti filenya saja diupload menggunakan link yang sudah Pak Mukti bagikan.
Ya, saya kira di situ cukup ya anak-anak. Yang terakhir saya ingatkan lagi, jangan lupa presensi nama kalian, tulis di bawah di komentar nama kelas. Kalau kalian nggak presensi, kemungkinan tidak terdata oleh Pak Mukti, karena bisa jadi yang lihat itu ada ratusan banyak sekali, tapi ternyata yang lihat orang lain, bukan anak-anak Muadesta kelas 7 ya. Karena tujuan video ini untuk anak-anak Muadesta kelas 7, dan video ini juga bisa dilihat oleh semua orang, seperti itu. Saya kira Pak Mukti cukup, sudah 25 menit lewat. Silakan bertanya, kalau mau bertanya via Japri di grup atau di grup kelas kalian lewat wali kelas atau yang lainnya. Sekian dari Pak Mukti. Sebelumnya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah semata ya. Jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.